Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Ida Isnaningrum, MPD, dan teman-teman lainnya. Pada hari ini, saya Dian Cahyaningrum sebagai moderator akan memandu kegiatan diskusi ini. Topik yang akan dibicarakan yaitu pengakuan batik budaya Indonesia oleh Malaysia. Di sini saya bersama teman-teman saya yaitu ada Adinda Widatul Muslihah, ada Anissa Nurrahma, ada Ayu Puspita Dewi, ada Amur Wani Estri Kaeksi, ada Balkis Sekarkinasih, ada Irma Cahayawati. Untuk Kak Balkis dipersilakan memulai menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada Kak Dian yang sebagai moderator. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu integritas. Jadi, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai suku, agama, budaya, dan daerah yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia yang utuh dan berdaulat. Dalam kata lain, sebagai contoh integrasi di Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia, integrasi ini itu artinya itu masyarakat Indonesia tidak mengenal itu agama, budaya, daerah yang berbeda-beda, jadi tetap jadi satu seperti itu. Lanjutin. Lalu ada juga pengertian dari identitas. Apa itu identitas? Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lainnya. Atau dalam arti lain, identitas ini itu menjadi ciri khas dari suatu negara atau suatu bangsa. Nah, lalu apa sih hubungannya integritas dan identitas dengan kasus yang akan kami bahas? Nah, hubungannya itu yang pertama dari batiknya dulu. Batik itu merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang dimana salah satu identitas nasional yang penting dalam suatu negara yaitu adanya berbagai kebudayaan, dan batik ini termasuk ke dalam identitas nasional tersebut. Nah, jadi di saat salah satu identitas bangsa Indonesia diakui atau diklaim oleh negara lain, seperti kasus yang kami bahas ini, nah itu tuh ngebuat masyarakat Indonesia itu jadi merasa kecewa dan melakukan protes, terkhususnya pada pemerintah. Karena menurut masyarakat, pemerintah itu kurang tegas dalam menyikapi hal ini. Dan dengan aksi protes inilah membuat masyarakat Indonesia bersatu menjadi satu kesatuan tanpa memandang suku, agama, dan lainnya. Jadi dapat disimpulkan identitas dan integritas ini masih saling berkaitan, terutama dalam kasus yang kami bahas dalam materi ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Dinda, silahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor penyebab utama mengapa Malaysia mengklaim batik atau budaya Indonesia, yaitu ada dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama adalah tidak adanya aturan yang jelas untuk mengatur bagaimana jalannya perlindungan kebudayaan. Yang kedua, realitas membuktikan bahwa pemuda saat ini telah banyak yang melupakan dan tidak acuh atas eksistensi budaya Indonesia. Apresiasi yang kurang untuk melestarikan budaya, malu mempelajari dan anggapan bahwa budaya lokal itu kuno, ketinggalan zaman dan hanya milik generasi tua saja. Yang ketiga, kurangnya peran serta pemerintah untuk melestarikan budaya Indonesia. Yang keempat, rendahnya inisiatif pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mendaftarkan dan memetakan budaya Indonesia. Yang kelima, kurangnya sosialisasi budaya Indonesia dalam media.
Padahal peran media sangat besar dan efektif. Selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu satu, adanya negara yang sedang krisis identitas sehingga mendorong untuk mengklaim budaya bangsa lain. Yang kedua, kuatnya kapitalisme yang menguasai suatu negara yang mendorong untuk mengklaim budaya bangsa lain, semata-mata untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan menarik dan mendatangkan pengunjung atau wisatawan. Yang ketiga, globalisasi yang membuat budaya menyebar kemana-mana, sehingga seakan-akan sangat kabur di mana asal-usul budaya tersebut. Yang keempat, kemajuan teknologi transportasi dan informasi yang mendorong informasi menyebar tanpa ada batasan dan waktu. Yang kelima, penyebaran penduduk ke negara atau belahan bumi lain yang juga membawa kebudayaan tempat asal tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ayu. Pada Kak Ayu dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Adinda atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai model batik apa yang diklaim oleh negara Malaysia. Jadi sebenarnya pada tahun 2008 ini Indonesia pernah mengklaim batik adalah milik negara Malaysia. Padahal sebenarnya batik juga adalah warisan asli dari negara Indonesia. Setelah dari tahun 2008 itu kemudian telah ditetapkan dari UNESCO dan pemerintah Indonesia sendiri juga telah menetapkan peraturan di tahun 2014 mengenai tentang budaya batik yang dimiliki oleh negara Indonesia. Tetapi Malaysia tidak jera akan hal tersebut. Pada tahun 2018, tepatnya pada kompetisi Miss Grand International pada tahun 2018 di Myanmar, tepatnya itu pada tanggal 25 Oktober 2018, pada salah satu Instagram finalis asal Malaysia yang bernama Debra Jane itu telah menarik perhatian publik terutama pada masyarakat Indonesia. Mengapa demikian? Karena ia telah mengunggah penampilannya ketika mengenakan motif batik parang pada akun Instagramnya. Lalu busana tersebut adalah hasil rancangan dari desainer asal Malaysia yang bernama Donna Plandes. Donna Plandes itu mendesain baju dengan menggunakan motif parang yang diklaim bahwa itu adalah milik Malaysia. Tetapi sebelum kejadian itu ternyata Sanjay Dajon, pemenang Miss Grand Malaysia pada tahun 2017, ternyata pernah mengenakan kostum kuda warisan pada saat sesi National Costume Competition di Miss Grand International pada tahun 2017, dan ternyata banyak yang mengkritik bahwa motif tersebut mirip dengan kuda lumping yang merupakan warisan budaya asli milik Indonesia. Selain itu, pada tahun 2018 juga pada kompetisi Miss Grand International, Debra mengenakan kain songket pada sesi wawancaranya di Atrium Hotel Royal Lake di Yangon. Nah, ia tuh menyatakan bahwa ia sangat bangga menggunakan kain tersebut karena dia menganggap bahwa batik itu adalah warisan budaya Malaysia, dan ternyata itu adalah hasil Indonesia tersendiri, bahwa dia cuma mengklaim saja seperti itu. Nah, penjelasan selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa batik parang adalah salah satu motif yang tertua di Indonesia. Motif batik parang sendiri itu berasal dari zaman Keraton Mataram Kartasura atau saat ini disebutnya dengan daerah Solo. Jadi sudah terbukti itu adalah asli warisan budaya Indonesia. Motif batik parang itu tersendiri terbentuk dari huruf S yang merupakan itu adalah lambang dari diambil dari ombak samudra yang merupakan gambaran dari semangat yang tidak pernah padam. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Kak Estri. Kepada Kak Estri dipersilahkan. Baik, terima kasih Ayu. Nah, di sini dampak yang dialami setelah batik diakui oleh Malaysia. Apa sih dampaknya? Nah, dampak yang ditimbulkan itu hanya ada dampak positif, yaitu yang pertama dampak bagi generasi muda. Ketika batik
diklaim oleh Malaysia, budaya tersebut otomatis menjadi terkenal. Nah, berbondong-bondong media memberitakan latar belakang sejarah dari budaya tersebut. Otomatis generasi muda yang sebelumnya hampir tidak tahu mengenai budaya tersebut, sekarang menjadi tahu. Minimal generasi muda tahu kalau pemilik budaya tersebut itu punya Indonesia. Nah, yang kedua, dampak bagi masyarakat Indonesia. Hal positif yang kita dapatkan adalah dari usia muda sampai usia tua itu tidak malu lagi menggunakan pakaian yang berbau daerah. Contohnya batik. Seperti saya di tempat kerja setiap 1 minggu sekali menggunakan batik. Nah, dari situ kan kalau di tempat kerja dari usia muda sampai tua itu semuanya memakai batik. Jadi nggak ada lagi yang namanya malu kalau itu tuh batik itu hanya untuk orang tua. Nah, yang ketiga, munculnya rasa nasionalisme. Munculnya rasa nasionalisme yang tinggi. Muncul rasanya patriotisme. Sebenarnya ini nggak bagus. Kalau yang berlebihan nggak bagus ya, karena waktu itu sebenarnya nggak baik. Nah, yang lain hal positif lainnya, batik ini jadi lebih terkenal dan menjadi buah bibir di mana-mana. Dan akhirnya budaya tersebut menjadi kebanggaan bangsa Indonesia saat ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Irma. Baik, terima kasih Kak Estri. Selanjutnya saya akan jelaskan upaya penetapan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Yaitu yang pertama pengklaiman Malaysia pada tahun 2008, yang ketiga penjagaan dari UNESCO tahun 2009, yang keempat penetapan pemerintahan pada tahun 2014. Apa saja upaya yang dilakukan terhadap permasalahan pengakuan batik di Indonesia oleh Malaysia? Pada tahun 2008, pemerintahan Indonesia tidak diam dengan klaim Malaysia tersebut. Pemerintah Indonesia pun mendaftarkan batik ke dalam jajaran daftar representatif budaya tak benda waris manusia UNESCO atau Representative List of Intangible Cultural Heritage UNESCO untuk mendapatkan pengakuan batik sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 3 September 2008 dengan proses nominasi batik Indonesia ke UNESCO, yaitu kemudian diterima secara resmi oleh UNESCO pada tanggal 9 Januari 2009. Itulah asal-usul mengapa tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang upaya yang dilakukan pemerintah terhadap pengeklaman batik oleh Malaysia. Selain upaya yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, pemerintah juga telah membuat beberapa upaya lagi, yaitu diantaranya pada tahun 2014 pemerintah telah menetapkan pelindungan terhadap batik yang telah diatur secara eksplisit pada pasal 40J nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang berbunyi, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang terdiri atas karya seni batik atau seni motif lain. Hal tersebut dapat diartikan bahwa sebuah karya cipta batik yang dimaksud dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah motif batik kontemporer yang inovatif, masa kini, serta bukan motif tradisional. Karya cipta tersebut dilindungi karena memiliki nilai seni baik terkait gambar, corak, maupun
komposisi warna. Nah, jadi itulah beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi kasus pengeklaman batik oleh Malaysia. Cukup sekian, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Kak Adinda Widatul Musliha, Kak Anissa Nurrahma, Kak Amurwani Estri Kaeksi, Kak Balkis Sekar, Kak Ayu Puspita Dewi, dan Kak Irma telah menyampaikan materinya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mari ucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator pamit undur diri dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.